Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukamazida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ammal ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah wa shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji rasa syukur marilah kita sentiasa panjatkan asari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan, baik nikmat iman dan Islam, baik nikmat kesehatan jasmani maupun rohani. Maka dari itulah kita sentiasa mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah. La in syakartum la azinakum la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka aku tambah. Dan sebaliknya, barang siapa yang kufur atas nikmat-nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Maka dari itulah kita sebagai hamba di dunia ini, marilah kita sentiasa berbanyaklah kita bersyukur kepada Allah. Sekecil apapun, sebanyak apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, hendaklah kita sentiasa bersyukur kepada Allah. Bagaimana rasa syukur kita kepada Allah? Yang pertama, hendaklah kita sentiasa ingat kepada Allah. Kita selalu dekatkan diri kita kepada Allah. Itu rasa syukur kita kepada Allah dan mengucap alhamdulillah. Di sisi lain juga kita bersyukur banyak hal yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Baik harta yang kita miliki, gunakanlah harta itu dengan kebaikan, dengan syukur kita kepada Allah, dengan cara infak, sedekah, maupun hal lainnya yang bisa membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Itu rasa syukur kita kepada Allah. Sisi lain juga, hendaklah kita saling menolong, saling membantu sama satu sama lainnya, agar hidup kita ini akan selalu berkah. Sebab hidup yang berkah ini hidup yang sentiasa yang dekatkan diri kita kepada Allah. Bukan kita jauh dari Allah, tapi orang yang sentiasa mendekatkan diri kepada Allah, maka hidupnya akan berkah. Apalagi hidup di dunia ini adalah sementara waktu. Hidup ini adalah sesaat di dunia ini, tidak kekal dan abadi. Apa yang kita banggakan, apa yang kita kerjakan di dunia ini, kecuali untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ibarat hidup di dunia ini ibarat orang yang merantau, orang yang musafir. Sejauh manapun kita merantau, sejauh manapun kita musafir, ingat suatu saat nanti dia akan kembali ke kampung halaman. Begitu juga kehidupan kita di dunia ini. Kita hidup di dunia ini adalah sementara waktu, sesaat. Maka gunakanlah waktu yang diberikan oleh Allah ini dengan sebaik-baik mungkin. Diberikan oleh Allah kesehatan, gunakan kesehatan itu dengan sebaik mungkin. Allah berikan kita harta, gunakan harta itu dengan sebaik mungkin. Kita memiliki jabatan, kedudukan, gunakanlah kejabatan dan kedudukan itu dengan sebaik mungkin. Sebab ingatlah, saudaraku, sebab semua yang pun yang kita miliki ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki itu titipan. Jabatan, kedudukan, apapun yang kita miliki itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus sentiasa bersyukur kepada Allah atas titipan oleh Allah dengan dipergunakan dengan sebaik mungkin.
Ingatlah, suatu saat nanti kita akan kembali kepada Allah. Apa yang kita bawa, apa yang kita harus persembahkan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kekayaan, kedudukan, jabatan, semua yang kita miliki akan sirna, akan lenyap dan hilang. Maka dari itulah amal ibadah, amal soleh itulah yang kekal dan abadi, yang sentiasa akan menemani kita, yang sentiasa akan memberikan kita, yaitu pembelaan kita di akhirat nanti. Amal ibadah, amal soleh yang akan membuat diri kita mulia di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah gunakanlah kesempatan yang diberikan oleh Allah. Ingatlah wahai saudaraku, di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Asr dikatakan, wal asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di dalam Al-Quran jelas sekali, wal asr, demi masa, sesungguhnya manusia ini akan merugi, akan sengsara. Tapi di sisi lain ayat dijelaskan, illal ladzina amanu wa amilus solihati, kata Allah, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, itulah yang akan beruntung, yang mengerjakan amal-amal ibadah, amal-amal kebajikan dalam hidupnya. Ini akan beruntung, yang mulia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saling menasihati satu sama lainnya di dalam kebajikan, di dalam kebaikan. Wah saudaraku, ingatlah, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mati, akan menghadap Allah. Semua pun yang ada di dunia ini yang bernyawa akan mati. Nah, kita sebagai hamba Allah hidup di dunia ini cuma satu, yaitu menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Cuma satu yang diminta Allah, agar kamu bertakwa. Sebab takwa ini dan arti taat dan patuh, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Takwa, taat, takut. Maka dikatakan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, orang sentiasa berserahkan diri kepada Allah. Dia tahu pada akhirnya, pada dasarnya dia akan kembali kepada Allah, wala khaliq, yang menghidupkan dan mematikan. Maka dari saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, umur yang diberikan oleh Allah, kesehatan yang diberikan oleh Allah, kesempatan yang diberikan oleh Allah, gunakanlah dengan sebaik-baik mungkin. Gunakanlah dengan sebaik-baik mungkin. Jangan kita terlena oleh dunia. Jangan kita tertipu oleh dunia. Ingat, ad-dunya wal akhirat, bahwa sesungguhnya dunia ini adalah ladang akhirat bagi orang yang mau berpikir. Jangan kita terpedaya oleh setan. Jangan kita terpedaya oleh iblis, baik dalam diri kita maupun iblis yang tidak, yang gaib maupun yang tidak gaib, yang kelihatan. Sebab iblis ini, setan ini akan selalu menggoda kita agar kita jauh dari rahmat Allah, agar kita jauh dari perintah-perintah Allah. Maka dari itulah saya mengajak dan menghimbau kepada kaum muslimin, kaum muslimat, kepada kita semua. Mari gunakanlah kesempatan yang diberikan oleh Allah. Sebab hidup mati kita tidak tahu kapan, di mana,
dalam keadaan apa kita nanti. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam beriman kepada Allah dan menyandang yaitu titel la'allakum tattaqun, yaitu yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mari gunakanlah kesempatan yang ada yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Boleh kamu mencintai dunia, tapi ingatlah dunia hanya sesaat sementara waktu. Tanamkanlah di dalam diri kita yaitu keimanan dan ketakwaan agar hidup kita akan terarah, agar hidup kita akan tentram, agar hidup kita akan bahagia, dan agar hidup kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Mari kita jaga, kita pelihara keluarga kita, anak-anak dan istri terhindar dari mahabahaya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah diri dan keluargamu dari azab api neraka. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Baik, jangan sampai di suatu saat nanti akan menyesal. Di akhir nanti kita akan menyesal. Banyak sebagai pelajaran yang sudah-sudah di zaman dahulu, di zaman para nabi, itu pelajaran bagi kita semua. Kita ambil hikmah. Jadikanlah pelajaran itu menjadi pedoman hidup kita. Jadikanlah pelajaran ini sebagai pondasi kita, benteng kita, agar kita senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa diberikan yang terbaik, oleh Allah dengan mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Cukup sekian, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini sebagai muhasabah baik kepada diri saya pribadi khususnya dan pada umumnya untuk kita semua. Marilah kita sentiasa gunakanlah waktu dengan sebaik mungkin ini dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga, mari kita selamatkan diri dan keluarga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf sedalam-dalamnya, kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.